Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan orientasi P3K dengan judul peningkatan keaktifan dan kreativitas siswa dalam pembelajaran praktik layanan jaringan kabel dan nirkabel. Oke, tentang saya, nama saya Muhammad Fitriandi. NIP saya 1993013-2022 211003. Unit kerja SMK Negeri 3 Gorontalo. Nomor daftar hadir 43. Pendahuluan. Pembuatan laporan orientasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah langkah krusial dalam memastikan integrasi yang efektif dan efisien dari pegawai baru ke dalam lingkungan kerja pemerintahan. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi formal, tetapi juga sebagai alat evaluasi untuk mengukur keberhasilan proses orientasi dan menilai kesiapan pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Maksud pelaksanaan orientasi P3K. 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Tujuan pelaksanaan orientasi P3K. 1. Peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Visi dan misi Provinsi Gorontalo. Visi tujuannya terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera. Misinya mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua, menjamin ketersediaan infrastruktur daerah. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. Keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kelima, terciptanya pemerintahan yang baik dan melayani. Organisasi pemerintah Provinsi Gorontalo. Yang pertama, lembaga penunjang, yaitu Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan lain-lain. Yang kedua, lembaga teknis, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang ketiga, Dinas Pertanian. Tiga, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain. Tata kerja pemerintah Provinsi Gorontalo. Tata kerja pemerintah Provinsi Gorontalo diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 27 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kelola kerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Secara umum, tata kerja pemerintah Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut. Perumusan kebijakan dilakukan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah. Kedua, pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh organisasi perangkat daerah atau OPD di bawah koordinasi sekretaris daerah. Yang ketiga, pengawasan, yaitu dilakukan oleh inspektorat daerah. Keempat, penunjang, dilakukan oleh badan penunjang. Visi dan misi SMK Negeri 3 Gorontalo. Visinya SMK Negeri 3 Gorontalo unggul dalam mutu pendidikan dan berkarakter bangsa. Misi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap kerja. Meningkatkan mutu pembelajaran yang melalui penerapan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan. Kemudian membangun kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri untuk meningkatkan kualitas lulusan. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kemandirian siswa. Meningkatkan prestasi siswa di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Terakhir, mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif dan ramah anak. Berikut struktur organisasi SMK Negeri 3 Gorontalo yang terdiri dari kepala sekolah, ketua komite, wakasek kesiswaan, wakasek kurikulum, wakasek sarpras, wakasek hubin, kepala prodi, kepala kompetensi, guru atau wali kelas, kemudian ada peserta didik. Tugas dan fungsi jabatan. Saya sebagai guru TK di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 3 Gorontalo memiliki peran penting dalam mendidik, mengajar, membimbing peserta didik untuk menjadi tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja di bidang teknik komputer dan jaringan.
Rencana kerja P3K, rencana kerja tahunan, unit kerja SMK Negeri 3 Gorontalo, identifikasi isu. Isu yang saya identifikasi ada 3, yaitu kurangnya keaktifan dan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran praktik kelainan jaringan kabel dan nirkabel. Kedua, kurangnya komunikasi antara guru dan orang tua peserta didik. 3, belum optimalnya pemanfaatan teknologi oleh peserta didik dalam pembelajaran. Isu yang saya angkat yaitu kurangnya keaktifan dan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran praktik kelainan jaringan kabel dan nirkabel. Gagasan kreatif atas isu yang diangkat yaitu meningkatkan keaktifan dan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran praktik kelainan jaringan kabel dan nirkabel. Kegiatan-kegiatan penjabaran gagasan kreatif untuk penyelesaian isu. Kegiatan pertama itu penyampaian isu yang merupakan rencana tindak lanjut. Meminta kesediaan waktu, tahapannya itu meminta kesediaan waktu pimpinan. Yang kedua, mengkonsultasikan tentang kegiatan yang akan dilakukan. Hasil dari tahapan tadi yaitu tersedianya bahan konsultasi dengan pimpinan. Nilai dasar berakhlak yang dapat diterapkan pada kegiatan ini yaitu harmonis dan loyal, dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2024. Kegiatan kedua itu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya isu. Tahapan pertama yaitu merinci faktor-faktor penyebab terjadinya isu di kelas. Yang kedua, berdiskusi dengan rekan sejawat tentang faktor-faktor penyebab terjadinya isu di kelas mereka. Outputnya atau hasilnya yaitu didapatkan rincian faktor-faktor penyebab kurangnya keaktifan dan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran praktik kelainan jaringan nirkabel. Nilai dasar berakhlak yang dapat diterapkan yaitu kegiatan kompeten dan harmonis, dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2024. Kegiatan ketiga itu menentukan solusi yang tepat. Tahapannya berdiskusi dengan rekan sejawat tentang solusi yang mereka terapkan di kelas. Yang kedua, mencari kajian literatur di internet tentang solusi yang akan diambil. Outputnya atau hasilnya itu berupa rincian solusi yang diambil, yaitu menerapkan model pembelajaran project based learning di dalam kelas. Yang kedua itu dokumen literatur yang sesuai dengan isu. Nilai dasar berakhlak yang dapat diterapkan pada kegiatan ini yaitu kompeten dan harmonis, dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2024. Kegiatan keempat yaitu menyusun modul ajar dengan menerapkan model pembelajaran PJBL. Yang tahapannya menyiapkan alat berupa laptop dan printer. Yang kedua, menyiapkan bahan berupa kertas dan referensi-referensi tentang model pembelajaran PJBL. Yang ketiga, menyusun modul ajar di laptop, print modul ajar, LKPD, dan perangkat belajar lainnya. Hasilnya atau outputnya itu modul ajar, LKPD, dan perangkat belajar lainnya. Nilai dasar berakhlak yang dapat diterapkan pada kegiatan ini yaitu kompeten, dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2024. Kegiatan kelima yaitu menerapkan model pembelajaran PJBL di dalam kelas. Langkah pertama mengucapkan salam kepada peserta didik. Yang kedua, ketua kelas memimpin doa belajar. Yang ketiga, mengecek kehadiran peserta didik. Guru memberikan persepsi. Guru memberikan motivasi dan tujuan pembelajaran. 6. Peserta didik menyimak dan membahas materi dalam kelompok. Peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek, peserta didik mengerjakan proyek, guru memantau dan membimbing. Ke-10, peserta didik mempresentasikan hasil proyeknya. Guru memberikan evaluasi dan menilai hasil. Peserta didik menyimpulkan hal-hal yang telah dipelajari. Outputnya itu produk yang dikerjakan oleh peserta didik. Dan kedua, nilai yang didapatkan oleh peserta didik. Nilai dasar berakhlak yang dapat diterapkan pada kegiatan ini yaitu berorientasi pelayanan dan kompeten. Dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2024. Kegiatan ke-6 yaitu merefleksi kegiatan yang telah dilakukan. Tahapannya guru membagikan lembar observasi kegiatan kepada peserta didik. Yang kedua, guru merevisi hal-hal yang kurang sesuai dengan hasil. Outputnya atau hasilnya itu lembar observasi. Yang kedua, modul ajar dan bahan pembelajaran yang telah direvisi. Nilai dasar berakhlak yang dapat diterapkan pada kegiatan ini yaitu kompeten, dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2024. Kegiatan terakhir itu pelaporan hasil kegiatan. Tahapannya meminta kesediaan waktu kepala sekolah. Kedua, melaporkan hasil kegiatan.
hasilnya atau outputnya itu laporan hasil kegiatan. Nilai dasar berakhlak yang dapat diterapkan pada kegiatan ini yaitu akuntabel, harmonis, dan loyal. Dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2024. Rencana kerja jangka menengah selama 3 tahun. Tahun ke-1 tahun 2024 yaitu kegiatannya mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi. Hasilnya peningkatan skill dan pengetahuan. Nilai dasar berakhlak yang dapat diterapkan pada kegiatan ini yaitu kompeten. Kegiatan ini disejalan dengan misi SMK Negeri 3 Gorontalo, yaitu meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan. Pada tahun 2025 atau tahun kedua, kegiatannya itu membimbing peserta didik memilih tempat praktik kerja lapangan sesuai dengan kompetensinya. Yang kedua, monitoring dan membimbing peserta didik selama berada di tempat kerja lapangan. Hasilnya atau outputnya itu tempat praktik kerja lapangan yang sesuai dengan kompetensi peserta didik. Kedua, laporan hasil monitoring peserta didik. Nilai dasar berakhlak yang dapat diterapkan pada kegiatan ini yaitu berorientasi pelayanan, harmonis, dan kolaboratif. Kegiatan ini sejalan dengan misi SMK Negeri 3 Gorontalo yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap kerja. Yang kedua, membangun kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri untuk meningkatkan kualitas lulusan. Pada tahun ketiga, tahun 2026, yaitu kegiatannya menyusun rencana pembelajaran sesuai kurikulum dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Hasilnya atau outputnya itu modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Nilai dasar berakhlak yang dapat diterapkan pada kegiatan ini yaitu berorientasi pelayanan dan adaptif. Kegiatan ini sejalan dengan misi SMK Negeri 3 Gorontalo yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap kerja. Yang kedua, meningkatkan mutu pembelajaran melalui penerapan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri. Kesimpulannya, dalam proses pembelajaran praktik layanan jaringan kabel dan nirkabel, masalah kurangnya keaktifan dan kreativitas peserta didik menjadi tantangan yang perlu diatasi. Dari analisis tersebut, disimpulkan bahwa keaktifan dan kreativitas yang rendah dapat disebabkan oleh pendekatan dan pengajaran yang kurang interaktif, keterbatasan fasilitas dan sumber daya, serta kurangnya pelatihan guru dalam mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif. Solusi yang direkomendasikan untuk mengatasi masalah ini meliputi penggunaan metode pembelajaran yang interaktif dan inovatif seperti model pembelajaran PJBL, kemudian peningkatan fasilitas dan sumber daya praktik, pelatihan pengembangan guru, serta menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung keaktifan dan kreativitas siswa. Dengan menerapkan solusi-solusi ini diharapkan dapat meningkatkan keaktifan dan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran praktik layanan jaringan kabel dan nirkabel. Hal ini akan membantu siswa mengembangkan keterampilan teknis dan pemecahan masalah yang diperlukan dalam dunia kerja, serta meningkatkan motivasi belajar mereka secara keseluruhan. Demikian laporan presentasi orientasi P3K saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.